Welcome to Matematika Ruwet. Kali ini kita bakal ngebahas fungsi linier atau persamaan garis lurus bagian 2. Oke, pernahkah kamu memegang uang 100.000 yang baru saja keluar dari ATM? Kalau sudah, kita lanjut materi. Kalau belum, kalian bisa keluar ke ATM atau pinjam uang 100.000 yang baru dari orang tua kalian. Oke. Nah, dari uang 100.000 tadi, kita masuk ke materi. Bagaimana kedudukan dua garis lurus? Yang pertama saling sejajar, saling berpotongan tegak lurus, saling berpotongan, dan yang terakhir saling berimpit. Oke, saling sejajar itu yang seperti apa sih? Contohnya garis yang seperti ini. Garis biru itu, dua garis biru itu menunjukkan dua garis yang saling sejajar. Kemudian saling berpotongan tegak lurus. Seperti ini. Nah, itu ada saling berpotongan tegak lurus dan saling berpotongan. Bedanya apa? Kita lihat saling berpotongan contohnya seperti ini. Oke, dilihat dari contohnya, saling berpotongan itu membentuk sudut macam-macam. Bisa 10 derajat, 10 derajat, sedangkan saling berpotongan tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Oke, yang terakhir saling berimpit. Seperti ini. Jadi ada dua garis biru dan pink, mereka saling berhimpit seperti itu. Jadi ditumpuk. Oke, ada beberapa hal yang harus kalian ingat untuk menyelesaikan soal fungsi linier. Yang pertama, gradien dua garis sejajar, gradien dua garis tegak lurus, dan rumus persamaan garis jika diketahui beberapa hal. Yang pertama, gradien dua garis sejajar. Ini rumusnya adalah M1 sama dengan M2. Jadi nanti kalau ada persamaan garis, kita tentukan M-nya. Kalau kita mau membentuk persamaan garis yang lain, berarti M-nya sama dengan M1 tadi. Oke, kemudian gradien dua garis tegak lurus. M1 kali M2 sama dengan minus 1. Jadi bedanya kalau sejajar M1 sama dengan M2, kalau tegak lurus perkalian antara M1 dan M2 sama dengan minus 1. Kemudian rumus persamaan garis jika diketahui melalui titik X1Y1 dan X2Y2. Rumusnya seperti ini. Kemudian yang kedua, melalui titik X1Y1 dan X2Y2. Titiknya seperti itu. Oke. Penerapan rumus di dalam soal. Ini soal pertama, persamaan garis lurus yang melalui titik X 0,5 dan Y 2,-3 adalah. Oke, dalam soal tersebut diketahui titik X 0,5 dan Y 2,-3. Kita tulis dulu yang diketahui. Berarti X itu anggap X1-nya 0, Y1-nya 5. Jadi jangan sampai kebalik. X1-nya 0, Y1-nya minus 3. Itu salah. Oke. Terus X2-nya sama dengan 2, Y2-nya sama dengan minus 3. Kalau sudah, jika diketahui X1, Y1, X2, Y2, berarti kita bakal pakai rumus yang mana? Rumus yang ini, melalui titik sesuatu dan sesuatu. Nah, kita tulis dulu rumusnya, lalu kita substitusikan angka-angkanya. Untuk X1 sampai Y2 masukkan saja. Untuk Y dan X biarkan menjadi mereka sendiri. Jadi Y minus 5 per minus 3 minus 5 sama dengan X minus 0 per 2 minus 0. Kita lanjutkan. Y minus 5, yang bawahnya itu minus 3 minus 5 jadi minus 8. X kurangi 0 sama 2 kurangi 0 jadi X per 2 kan ya.
Oke, kita lanjut. Kita pakai perkalian silang. Yang bawah dipindah ke seberang atas. Jadi 2 kali Y minus 5 sama dengan min 8 kali X. Lalu kita pakai SCTV 1 untuk semua. Berarti tinggal 2Y minus 10 sama dengan minus 8X. Oke, kita jadikan bentuk implisit. Berarti 8X minus 8X kita pindah ke sebelah kiri. Aslinya caranya tidak seperti itu ya, pindah langsung ganti tanda, tidak seperti itu. Ada penjelasannya tersendiri, tapi kita pakai cara yang langsungan aja, cara cepat. Berarti langsung minus 8X pindah jadi 8X. Terus 2Y minus 10 sama dengan 0. Untuk soal yang kedua, persamaan garis lurus yang bergradien 2 dan melalui titik 6,2 adalah oke. Di dalam soal apa yang diketahui? Gradien 2 dan titik 6,2. Kita tulis dulu yang diketahui seperti biasa. M sama dengan 2, X1 6, Y1 2. Dari informasi yang diketahui tersebut, berarti kita kira-kira pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang melalui titik X1 Y1 dan X2 Y2, itu harusnya, dan M ya. Berarti kita pakai rumus Y minus Y1 sama dengan M kali X minus X1. Kemudian kita substitusi aja. Ingat variabel Y dan X biarkan tetap menjadi mereka. Kita substitusikan X1, Y1 dan M aja. Kemudian perkalian silang menghasilkan Y minus 2 sama dengan 2X minus 12. Kemudian konstanta minus 2 kita pindah ke kanan menjadi positif. Jadi Y sama dengan 2X minus 12 plus 2. Kemudian hasilnya adalah Y sama dengan 2X minus 10. Itu bentuk eksplisit, atau 2X minus Y minus 10 sama dengan 0. Itu bentuk implisit. Soal yang ketiga, persamaan garis yang tegak lurus dengan persamaan Y sama dengan 3X plus 1 dan melalui titik 0,1 adalah oke, apa yang diketahui pertama? Tegak lurus, persamaan, dan suatu titik. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Kalau tegak lurus berarti M1 kali M2 sama dengan minus 1. Kemudian Y sama dengan 3X plus 1. Nah, Y sama dengan 3X plus 1 itu M-nya berapa? M-nya 3, kita anggap gradien 1. Boleh kita anggap gradien 2, terserah. Kemudian X1 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 1. Oke, ketika M1-nya sudah diketahui 3, dari rumus ini dan yang diketahui ini, kita bakal tahu berapa sih M2 itu. Berarti langsung 3 kali M2 sama dengan minus 1. 3 pindah ke kanan, jadi 3M2 menjadi min 1 per 3. Oke, kemudian ada X1, ada Y1, dan ada M2. Kita bisa membentuk persamaan garis lurus yang ingin kita ketahui. Maka kita pakai rumus ini. Kita pakai rumus yang melibatkan gradien dan suatu titik. Kita substitusikan aja. Nah, permasalahannya di sini. Ketika kita langsung mengerjakan dengan ada angka pecahan, misal minus 1/3 itu, kalian akan sedikit kesusahan. Jadi kalian perlu menghilangkan 1/3 itu dengan mengalikan 3. Jadi dikalikan dengan 3. Langsung 3 kali Y minus 1 sama dengan 3 kali minus 1/3 kali X minus 6. Jadi langsung SCTV, 3Y minus 3 sama dengan 3 bagi 3 sama dengan 1, berarti minus 1 kali X minus 6. Setelah itu kita SCTV. 3Y minus 3 sama dengan min X plus 6. Kemudian kita pindah plus 6 dan min X-nya.
ini adalah bentuk eksplisit atau implisit? Bentuk implisit. Semoga postingan kali ini bermanfaat. See you on the next video.